Jadi jangan nuntut adab saya. Kalau pemimpin itu adil, baru boleh nuntut adab bawahan. Menyala abangku, menyala. Halo, jumpa lagi bareng gue, Jape Sitorus, owner dari Jape Record. Halo para warga kota Depok. Lagi viral nih, ada yang rame. Damkar atau pemadam kebakaran. Ya, pasti tahu dong ya. Atau ada yang belum tahu nih, gue kasih tahu ya. Lagi rame di Depok. Ada salah satu petugas pemadam kebakaran yang speak up bahwa alat-alat yang menunjang ia bekerja sebagai pemadam kebakaran itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, pasca video viral itu rupanya beliau dipanggil ya. Sini sama si atasannya yang mana ya, pokoknya adalah atasannya lagi. Nah, terkait hal itu videonya pun semakin ramai diperbincangkan. Mau tahu nih, waktu dia dipanggil tuh dia diomongin apa sih? Apakah ada tindakan keras atau gimana? Waduh, Jape nih. Jangan bikin makin runyam lagi, Pe. Kita lihat aja nih videonya ya. Gimana tadi bang pemanggilan? Intinya kepala PT saya itu baru, saya hanya disuruh ngisi absen dan dia melakukan formalitas karena disuruh kepala bidang operasional dan sarpras dan juga kepala dinas dan juga kepala BKSDM. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada kepala PT untuk limpahkan kesalahan pada saya. Untuk kepala bidang sarpras, tolong saya ingin APH periksa kepala bidang operasional sama kepala BKSDM berjiwa besar, Pak. Limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Kalau nyali besar ke saya aja, jiwa satria, Pak, berjiwa besar, nggak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, Bapak panggil. Dan teman saya hanya menerima sensor, Bapak panggil. Terus harus kayak gimana, Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Tadi apa yang dipertanyakan, Mbak? Berapa orang yang dipanggil? 4, Mbak. Tapi kamu mau cuma ke kamu aja? Iya, ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Teman-teman saya nggak salah apa-apaan. Ada pertanyaan teknis nggak sih, Bang? Pertanyaan teknis terkait video viralnya itu? Ya, intinya kepala PT saya juga masih baru, Mbak. Dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia hanya disuruh menunaikan perintah saja oleh kepala dinas dan kepala bidang. Ya di sana dia cuma bilang saya hanya menunaikan tugas. Ya memang kita juga tahu, periksa aja gitu SP penugasannya dia baru pindah ke sini ya. Terus juga dia bilang hanya disuruh ya, hanya menunaikan tugas. Jadi kepala BKSDM nih, saya tolong limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Teman saya 1 P3K, 2 honorer sama kayak saya, limpahin ke saya. Tadi ada surat-surat yang perlu ditandatanganin gitu masih, Bang, dari ya, apa? Dan hanya absen aja, Mbak. Itu absennya absen pemanggilan atau absen pembinaan? Apa yang harus dibina? Dijelasin nggak? Memang maksudnya pembinaan itu apa? Dijelasin nggak tadi dia? Ya, kalau untuk dibina kan berarti di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan diajarkan, mengajarkan apa yang harus diajarin nih ke saya dan ke teman-teman saya. Ngomong benar, ngomong kebenaran, harus diajarin apa nih? Ya kan? Pernyataan nggak tadi yang harus ditulis atau perjanjian pernyataan gitu? Nggak ada. Tadi komunikasi di atas apa itu ya? Dia absen, hanya menunaikan tugas. Kepala PT saya hanya formalitas. Kalau untuk kepala PT saya ngomong jujur aja padanya. Dari Bang Sandi ini anggap ini sebagai bentuk intimidasi nggak sih? Ya, kalau untuk pembinaan kan masyarakat juga bisa nilai. Isinya pembinaan, berarti kan teguran secara halus, Mas. Ya kan? Disebutin nggak pembinaannya seperti apa di surat tersebut? Nggak ada. Nggak ada. Selanjutnya ada rencana mau diperiksa lagi atau bagaimana, Bang? Iya, karena ada pemanggilan kedua. Belum, saya rencana mau ditemukan oleh kepala dinas dan kepala BKSDM. Saya bilang ya udah, teman-teman saya jangan dilibatin gitu ya, ke saya aja gitu, berjiwa besar kok, saya berjiwa satria, saya bukan pengecut. Itu Mas pasang badan ya? Ada sanksi yang diberikan? Seandainya ada sanksi, ada apapun saya hadapin, Mas. Saya nggak takut, orang bener ngapain takut. Temuannya tadi kapan, temuannya tadi kapan, Bang? Saya kurang tahu, nanti dikonfirmasi sama kepala PT. Ya intinya untuk Bapak Wakil Wali Kota juga nih, saya mohon maaf nih, Pak. Saya mohon maaf ya. Ini saya bicara fakta lapangan yang ada gitu. Etika saya di mana, Pak?
Kalau dibilang ada bisikan sandi, adabnya nggak ada. Ingat Pak, Indonesia berlandaskan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila pemimpin itu tidak adil, jangan menuntut adab bawahan. Adil dulu Pak, baru nuntut adab. Bapak dukung istilahnya negara luar. Mohon maaf, saya dukung juga negara Palestina. Bapak lihat Pak, anak kecil di Palestina nendang tentara Israel. Apakah itu dikatakan tidak adab? Adab Pak. Tapi kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mendapat ketidakadilan. Saya juga tidak mendapat ketidakadilan pada saat bekerja. Teman-teman saya juga. Jadi jangan nuntut adab saya. Kalau pemimpin itu adil, baru boleh nuntut adab bawahan. Menyala abangku, menyala. Pantang pulang sebelum padam. Gokil nih. Keras banget suaranya ya. Bukannya karena keras suaranya melengking, bukan, tapi menyuarakan sesuatu yang dia anggap bahwa ini bener loh, ini nggak bener nih, harus gue suarakan gitu. Luar biasa, menyala abangku. Waduh, semakin panas sepertinya ya berita terkait Damkar Kota Depok ya. Rupanya beliau dipanggil, jangan-jangan bakalan dipecat nih. Apakah iya? Waduh, nggak tahu juga nih. Tapi tadi ada kata-kata pembinaan. Wah, apa mengarah ke bungkam? Waduh, Jape semakin. Aduh, maaf. Itu cuma penilaian Jape aja lah. Jape so tahu. Kita lihat nih, simak lagi videonya. Ada kelanjutannya lagi, viral nih ya. Untuk para pejabat Dinas Pemadam Kebakaran, Anda harus berjiwa besar dan berjiwa satria untuk tidak memanggil teman-teman saya, limpahkan kesalahan terhadap saya siap menanggungnya. Untuk penegak hukum, untuk tolong periksa bidang operasional dan bidang sarana dan prasarana Kota Depok Dinas Pemadam Kebakaran. Dan saya ingin pemeriksaan tersebut terbuka, undang media dan masyarakat, dan kumpulkan kami anggota di lapangan, tinggal menjawab ya atau tidak. Apabila terbukti pejabat itu melakukan penyelewengan, langsung tangkap. Tidak ada pemeriksaan tertutup, semuanya harus terbuka kepada masyarakat. Saya lebih baik dicap jadi pengkhianat dinas dan kota daripada saya dicap jadi pengkhianat negara, mendukung para koruptor. Untuk masyarakat Kota Depok, tolong dukung teman-teman saya. Saya siap menerima semuanya, asal jangan teman-teman saya disalahkan. Menyala abangku. Waduh, luar biasa. Menyala. Tapi yang gua khawatirkan, dia ini berjuang sendiri, teman-teman. Aduh, ini yang sangat berat, yang butar-butar jalan nih. Wah, Bang butar-butar ya. Gue manggilnya Bang butar-butar lah. Laiku. Secara gue kan juga punya marga gitu ya. Jadi manggilnya Lai. Wah, hormat Lai, respect. Menyala abangku. Bingung juga nih. Kenapa seakan-akan ini mau dibungkam ya? Apakah benar Bang butar-butar ini tidak ada mendapat dukungan dari warga Kota Depok? Abang ini berjuang sendiri? Oh, ternyata tidak. Mulai banyak dukungan yang menghampiri dirinya terkait di beliau berani speak up tentang peralatan yang menunjang beliau bekerja sebagai pemadam kebakaran tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Ini dia salah satu ya dari sekian banyak video yang beredar di TikTok ya. Buat Bapak Kadis Damkar Kota Depok, itu ada anak buahnya lagi speak up, kenapa dipanggil untuk dibina Bapak? Yang harusnya dibina kan tuh alat-alat damkar Bapak, dan yang harusnya dibina tuh kan kelakuan Bapak jadi Kadis. Dan buat Bapak Wakil Wali Kota Depok, itu anak buahnya lagi ngomong, kenapa dibilang jangan diomongin keluar, ngomongin internal aja. Kalau ngomongin di internal tuh kagak selesai-selesai masalah Bapak. Ujung-ujungnya orang itu dipecat sama Bapak. Terus alasannya itu spare part lagi nunggu dikirim. Mohon maaf Bapak, yang namanya bencana kagak nunggu spare part dateng.
Kalau diajak ngobrol dengerin. Dan buat Bapak juga, sebelum Bapak ganti yang namanya chainsaw dan rem mobil damkar, mending yang harusnya diganti itu kadis dan wakil wali kota Depok. Ini lagi menyala bangku, menyala. Tidak hanya itu, dukungan pun mengalir dari berbagai elemen masyarakat, khususnya organisasi masyarakat ya. Dari perguruan pencaksilat juga ada, kalau nggak salah dari Nahdlatul Ulama ya. Kalau nggak salah sih, coba yuk kita simak video ini ya. Nama budaya salam kebajikan. Berkenaan dengan keprihatinan kami yang sangat besar kepada Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok terkait banyaknya peralatan dan unit kendaraan operasional damkar yang kurang baik dalam menopang kinerja mulia rekan juang damkar Kota Depok di medan tugas guna melayani masyarakat yang disuarakan Saudara Sandi Butar-Butar dan kawan-kawan. Kami segenap jajaran pengurus cabang Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana MPC PP Kota Depok, pengurus cabang Satuan Pelajar dan Mahasiswa Sapma PP Kota Depok, dan pengurus cabang Pencaksilat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa Kota Depok menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung penuh aksi kritik konstruktif yang positif dari rekan juang Sandi Butar-Butar dan kawan-kawan terkait fasilitas peralatan yang menunjang kinerja dan keselamatan rekan juang damkar di Kota Depok dalam melayani masyarakat. 2. Mendorong Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk segera membenahi fasilitas penunjang kinerja rekan juang damkar Kota Depok dan memperhatikan spesifikasi parameter standar yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan agar pelayanan damkar Kota Depok bisa maksimal di medan tugas tanpa mengesampingkan keselamatan rekan juang dalam tugas yang begitu mulia. 3. Mendorong kepada semua pihak, baik pemerintah Kota Depok, begitupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, untuk sebaiknya merespon apa yang rekan juang Sandi Butar-Butar. Luar biasa, menyala lagi nih abangku, bener kan? Dari perguruan pencaksilat Pagar Nusa yang kita tahu itu dari NU ya, Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham tentang pemadam kebakaran. Apaan sih pemadam kebakaran? Ribet amat sih lu. Hello. Mereka bekerja untuk masyarakat, bos. Ya, kalau nanti misalkan ada kebakaran, lu kan pada nelpon pemadam kebakaran nih, ya. Telepon nih, set. Halo, Pak. Ada kebakaran nih. Wah, jalan nih mereka. Nyampe di tempat. Nah, nyampe di lokasi ternyata alat yang mereka bawa itu tidak berfungsi dengan baik. Alhasil, hangus semuanya, ya kan? Yang disalahin malah ntar, wah si pemadamnya, padahal alat-alat yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu kan merugikan masyarakat, ya kan? Apalagi bahwasannya anggaran yang digunakan untuk pengadaan alat semua kan dari rakyat. Yoi, tenggel banget gue ya. Apa benar demikian? Wah, ada kejadiannya ya. Ternyata kebakaran dan karena alatnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga yang masih ada kemungkinan bisa diselamatkan nih, ya, objek yang terbakar, alhasil tidak sama sekali, yang hangus gitu. Padahal oke lah kita bicara, oh itu udah kebakar, nggak mungkin bisa 100% diselamatkan. Iya memang, tapi masih ada kemungkinan bisa diselamatkan gitu, jikalau alat-alatnya memang memadai. Nah, nggak percaya, ini dia viral juga loh ini pada saat kejadian kebakaran di Kota Depok ya. Satu gereja habis, Pak. Untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf, teman-teman saya Muslim madamin, saya juga ikut madamin, Pak. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena gak bisa nyedot. Kalau dibilang Bapak butuh bantuan UPT lain, itu terhambat, Pak. Jadi terhambat, jadi lama makan waktu. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Yang pada awalnya harusnya mungkin bisa kami selamatkan, Pak. Pakai hati Anda, Pak. Wih, menyala lambangku. Kata-kata terakhir itu, pakai hati Bapak. Waduh, masalahnya punya hati gak tuh? Ngeri kali Jape ini.
cari amanah gue. Ntar gue malah ngilang lagi. Waduh. Abangku gila dari tatapannya itu loh. Ya, tatapannya benar-benar dia tuh sedih, bukan pansos ini. Dia bukan yang pengen terkenal, enggak. Karena kalau gua nilai beliau ini benar-benar kerja pakai hati. Karena semua orang yang kerja pakai hati itu ketika hasil kerjanya itu gagal tuh kayaknya aduh sakit banget gitu ya. Ini yang terjadi pada Bang Sandi Butar-Butar, yang mana dia merasa dia udah effort banget nih, udah nyampe tepat waktu nih ke lokasi, tapi ketika dia berusaha untuk memadamkan, apa daya alat-alatnya tidak berfungsi dengan baik gitu loh. Wah, sayangnya ini kalau menurut gue ya, para konten kreator nih khususnya yang di YouTube ya, kayaknya nggak menyorot banyak tentang apa yang disuarakan Bang Sandi Butar-Butar nih. Ada apa gerangan? Padahal di kota Depok banyak loh konten kreator loh. Mari kita kawal. Waduh. Oh iya, yang podcast nomor 1 di Indonesia mana nih? Kok belum ngundang Bang Sandi? Siapa Pe? Itu senior kita Om Deddy Kobuser. Coba gue lihat nih channelnya. Lagi sibuk apa sih beliau? Kok kagak mau ngundang Bang Sandi Butar-Butar? Aku mau lihat Om Deddy Kobuser lagi sibuk apa sih, konten-kontennya itu ada Sandy Butar-Butar itu, undang kek biar kita kawal gitu. Ini apaan nih? Ya ternyata lebih ke komedi-komedi beliau. Ayah, udah berubah kayaknya Om Deddy nih. Aduh, Vior dan Vincent eksklusif, alah nggak penting. Roasting oknum Polri, alah nggak penting. Komedi semua sih. Om Deddy coba undang nih ya Sandi Butar-Butar ya, kita kawal, tolong dong. Oh iya, jangan-jangan nggak diundang karena beliau bukan warga Depok. Waduh.